mengingatkan kepada para pekerja atau buruh yang memenuhi syarat PSU dan yang belum mengambil dananya agar segera mendatangi kantor pos terdekat. Kenapa? Sebab ada batas akhir pengambilan dana PSU, di mana lebih dari batas waktu tersebut maka dana akan hangus. Tanggal berapa batas maksimal pengambilan dananya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, MLH Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin, amin, amin. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kabar di akhir tahun 2022. Informasinya yaitu terkait BSU. Ada bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mana telah memasuki fase pencairan dana akhir di tahun 2022. Dan bagi yang telat mencairkan, maka dana tersebut akan terancam hangus. Lantas kapan dan bagaimana cara mendapatkannya? Nanti kita bahas dalam video ini. Maka dari itu, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung agar di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari MLH Channel. Dan jangan lupa agar di-share di berbagai media sosial dan like apabila teman-teman suka dengan video ini. Oke, kita lanjutkan bahasan dalam video kita kali ini. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengumumkan proses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU 2022 saat ini masih terus berjalan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, menghimbau para pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU untuk segera mengambil dana BSU sebesar Rp600.000 di kantor pos terdekat. 600.000 ya teman-teman, lumayan lah ini, sayang kalau hangus kan. Hingga akhir November 2022, sebanyak 11,6 juta pekerja telah memperoleh BSU dari pemerintah sebesar Rp600.000 per pekerja atau buruh yang disalurkan melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan kantor pos Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi, apabila dari total penerima BSU itu sebesar 12,6 juta, maka masih kurang lebih 1 juta pekerja atau buruh yang memenuhi syarat namun belum mengambil dana bantuan BSU-nya. Jadi ada sekitar 1 jutaan yang belum ngambil ya, belum mencairkan. Jadi teman-teman semua, untuk mengetahui apakah pekerja atau buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2022, pekerja atau buruh yang telah terdaftar kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat mengecek melalui website Kemnaker atau melalui website BSU Ketenagakerjaan, dan juga bisa download aplikasi Postpay di Play Store atau di App Store. Bayangkan teman-teman, bantuan sebesar Rp600.000 akan hangus karena kita lalai dan kurang aware terhadap informasi yang beredar. Sayang sekali teman-teman, 600.000. Saya aja yang nggak dapat itu pengen dapat gitu. Yang dapat nggak diambil kan sayang.
Bahkan PT Pos Indonesia telah memberikan kemudahan bagi pekerja yang akan mencairkan BSU dengan membuka layanan setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam waktu setempat. Jadi batas waktu yang diberikan untuk mengambil atau mencairkan dana BSU di kantor pos itu sampai tanggal 20 Desember ya teman-teman, sampai tanggal 20 Desember. Sebelumnya sampai 30 November, akan tetapi diperpanjang sampai 30 Desember. Bagi teman-teman yang masih bingung syarat penerima BSU itu apa saja, yang pertama, warga negara Indonesia memiliki EKTP, kemudian tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022, mempunyai gaji paling banyak sebesar 3,5 juta atau pekerja buruh di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, maka gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten atau kota. Dibulatkan ya, jadi 3,5, tapi kalau UMP cuma 4 juta ya 4 juta itu minimumnya. Kemudian bukan anggota PNS atau TNI Polri, belum pernah menerima bantuan program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan atau PKH, dan bantuan produktif untuk usaha mikro. Jadi apabila teman-teman masih ragu dan bingung dengan persyaratan tersebut di atas, apakah teman-teman termasuk dalam kategori penerima bantuan BSU atau tidak, bisa juga dicek melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak kantor pos, yaitu aplikasi PosP, di mana aplikasi PosP ini dapat kita download di Play Store atau App Store. Setelah kita download, kemudian lakukan registrasi atau pendaftaran akun, kemudian masukkan kode OTP, pastikan nomor HP yang kalian daftarkan itu aktif. Kemudian setelah registrasi, masukkan username, password, dan PIN transaksi. Jadi kita bikin baru ya. Jika sudah berhasil, kembali ke menu awal. Kemudian klik tombol yang di bawah pojok kanan warna merah kalau nggak salah, dan logo Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian klik BSU Kemnaker 1 pada pilihan jenis bantuan, dan kemudian lakukan selfie atau foto EKTP. Kemudian lengkapi identitas diri kalian. Kemudian klik lanjutkan. Dan di aplikasi PosP tersebut akan menampilkan status penerima BSU. Dan memang kalau teman-teman semua itu termasuk dalam penerima BSU, nanti akan ada kode QR code atau barcode muncul di aplikasi PosP tersebut. Nah, dari QR code tersebut itu yang nantinya teman-teman bisa tunjukkan ke kantor pos untuk melakukan pencairan dana BSU. Jadi kesimpulan di video kali ini bahwa dana BSU bisa segera dicairkan di kantor pos terdekat dengan membawa bukti QR code dari aplikasi PosP. Dan ingat bahwa batas waktunya adalah 20 Desember ya. Jadi ini sudah diberikan perpanjangan waktu oleh pemerintah, sebelumnya 30 November, sekarang jadi 20 Desember. Udah ada 20 hari lah perpanjangannya. Jadi tolong dimanfaatkan, jangan sampai hangus, karena sayang sekali lah kalau sampai hangus. Baik, demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.